Jadilah engkau di dunia ini sebagaimana orang yang asing atau orang yang sedang musafir. Nah, mengapa Rasulullah berikan peribaratan semestinya kita hidup di dunia ini sebagaimana musafir? Maka ulama memberikan penjelasan. Makna yang pertama adalah musafir. Musafir itu orang yang menempuh perjalanan dengan maksud sampai kepada satu tujuan. Itu namanya musafir. Misalnya kita dari Batam mau naik pesawat, kita musafir. Tapi pasti ada tujuan. Kemana? Ke Surabaya kah? Ke Semarang kah? Ke Jakarta? Ke Palembang? Kemana-mana? Yang jelas ada tujuan. Orang yang bepergian, dia keluar dari tempat tinggalnya dipastikan karena ada tujuan yang dia maksud. Maka sama dengan hidup kita. Jangan sampai kita hidup di dunia ini tidak memiliki arah dan tujuan. Asal senang sajalah. Tujuannya kemana? Entah, happy saja. Asal banyak kawan sajalah. Tujuan kawan itu mau dibawa kemana? Itu urusan belakang. Yang penting punya tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Tujuannya mau dibawa kemana? Entah. Maka tujuan itu yang mesti kita mantapkan sedari sekarang. Tujuan itu yang harus kita tanamkan sedari sekarang. Kita di dunia ini tujuannya kemana? Karena kalau kita sudah tahu persis kemana tujuannya, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk sampai kepada tujuan yang kita maksud. Kalau kita nggak punya tujuan, misalnya jalan dari Arira, kita nggak punya tujuan, ya nggak tahu, bisa ke Botania, bisa ke Nongsa, bisa ke Punggur, bisa ke Tiban, bisa ke Batu Haji, keliling, habis waktu. Karena tidak punya tujuan. Sementara kalau kita punya tujuan, kami dari Arira mau ke Pelabuhan Punggur, kita tahu persis, saya mesti berangkat jam sekian, apa yang mesti dipersiapkan, kendaraan apa yang mau dipakai, nanti ditinggal atau dititipkan ke orang, kita parkirkan atau kita naik kendaraan umum, semuanya kita persiapkan agar sampai di tempat di mana jadi tujuan. Maka sebagaimana hidup, pastikan kita punya tujuan. Dan tujuan kita sebagai orang yang beriman adalah surga. Maka harus dipastikan apa yang kita lakukan di dunia ini mengarah kepada surga. Jangankan yang belum punya tujuan, yang sudah punya tujuan saja kadang-kadang tak sejalan antara tempat yang dituju dengan perbuatan, apakah menyampaikan kepada tujuan atau menghambat untuk sampai ke tujuan. Contoh, ketika ditanya pengennya kemana? Masuk surga Ustaz, tapi judi masih. Kami enggak judi Ustaz, cuma tadi malam itu Liverpool sama MU. Berapa? Sama itu juga berjudi. Kami enggak ghibah Pak Ustaz, cuma membicarakan orang yang kebetulan orangnya enggak ada. Nah itu namanya ghibah. Kami tak mabuk sebenarnya Pak Ustaz, kami cuma ngimbangi saja supaya hubungan kita ini erat. Itu kan menjaga silaturahim Pak Ustaz, silaturahim gundulmu. Kami hanya untuk menghangatkan badan sajalah Pak Ustaz. Ini kebetulan ada orang yang bersedekah tua nih kan. Kita icip-icip biar tak betul. Banyak kita menginginkan surga, tetapi tingkah kita mendekatkan kita kepada neraka. Maka Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga. Wa ma qarraba ilaiha, dan apa yang mendekatkan kami ke dalam surga. Min qaulin, baik itu dari kata-kata, wa amalin, dan perbuatan. Banyak di antara kita yang ingin terhindar dari neraka, tapi tindak tanduknya justru mendekatkan dia ke dalam neraka. Maka sekali lagi, hidup mesti punya tujuan. Sebagaimana musafir yang tidak mungkin keluar rumah tanpa ada yang dituju.